Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Siapa dia? Emang gue martabak spesial. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ntar dulu, ada yang tahu nggak gue siapa? Coba, ada yang tahu nggak? Katanya ada yang spesial. Jangan pernah ngaku spesial. Kalian ini orang bukan nasi goreng. Alhamdulillah sehat Bang Hendra. Sehat. Ya? Abang yang sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gua sama Mas Ade ini udah tahun berapa ya kita kenal ya? Zamannya masih bujang ya? Masih bujang ya? Dua-duanya masih bujang. 2009 kalau nggak salah, apa 2010 gitu. Ya, kurang lebih di Iya, situ berarti lah. sekitar 10 tahun, 11 tahun kita kenal. 11 tahun ya? Anggaplah 2010, soalnya gue 2012 gue married. Oh, merit. Gue datang. Ya, Gue datang. gue datang. Nah, Mas Ade ini, gue tahu banget dari dia pertama kali berkarir sampai sekarang. Ini zero to hero nih ini. Ini struggle banget nih, hebat nih. Lo bisa ceritain nggak awal pertama lo ke Jakarta? Sebenarnya lo orang Jakarta atau orang daerah? Gue aslinya Spanyol. Lu nanyanya yang bener dong, gua kan? Aslinya Gua nih blasteran. Blasteran mana? Bokap gua itu Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ah, Nyokap? Nyokap Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gua lahir di Jakarta. Berarti blasteran dong? Kan Oh, beda. iya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta. Jawa Timur, Jakarta. Ah. Berarti lo emang di Emang Jakarta, udah lahir di Jakarta. Nah, Mau tahu nggak bidan gua siapa dulu? Ah, nggak perlu lah. Gue nggak perlu tahu juga tuh bidan. Pertama kali lo berkarir, lo pengen jadi entrepreneur kah? Atau memang apa sih sekarang lo komedi atau apa sih? Kalau gua komedi itu segmented ya. Lebih ke seniman. Kalau seniman gua luas. Oh, Karena seniman. anak band seniman, Ya, pelawak seniman. ya. Ini pun lo seni. Untuk puncak karir lo sekarang di saat pandemi ini lebih kemana arahnya? Gue sekarang kebetulan belum nyampe puncak ya. Kebetulan baru nyampe Cibubur. Cibubur. Ya, Bentar kalau lagi nyampe, puncak baru Ciawi nanti. Ciawi dulu baru ke puncak. Baru ke Dan puncak. sekarang ada ganjil genep Bogor Pak. Jadi gue belum ke puncak. Jadi gini Bang, orang yang punya sesuatu pasti punya harapan. Kan Bang Hendra harapan kan? Ah, Hendra harapan. Oke. Punya orang, setiap orang harus punya harapan, nih nggak? Yes. Biar semua orang bisa punya tujuan. Yap. Contohnya dari awal gua jadi seniman ini nggak nyambung sebenarnya dari jenjang sekolah gua Bang. Basic sekolah lo. Basic sekolah gua nggak nyambung. Gua SD normal, SD negeri. Oh. Terus SMP negeri. Gua masuk ke jenjang SMA itu gua nggak SMA, STM. Oh, lo berarti nggak SMA? Iya, gua STM karena gua seneng motor. Pantesan. Iya. Entar itu entar. Bentar ya. Gua Terus? STM, gua ngambil otomotif Bang. Terus, Otomotif. Nah, dulu kan zamannya ekskul di sekolah udah ada ya dari SD, SMP, SMA. udah dong. Gua ekskul. Tapi tergantung. Gua sekolahnya di international school. Oh, di London School. Lu di swasta kali, bukan di negeri. Maksudnya gua swasta. Gua waktu gua ngambil ekskul di sekolah itu gua udah ngambil seni musik. Disitulah gua awal karir gua ngeband. Di STM, Triguna. STM itu. Di daerah Ciputat. Berarti lo ngeband dari STM? Dari STM, udah ngeband dan waktu itu pun gue bukannya penyanyi. Sebagai? Gitar. Oh. Gitu. Dan dari awal. Tapi yang terakhir gua tahu dari awal lo berkarir, kalau nggak salah lo main gendang nih? Drum. Iya, drum. Iya, nah itulah seniman. Bener nggak? Nyanyi Nggak, bisa. bener nggak? Iya, di tim lo gue main gendang sama nyanyi. Iya, betul. Gendang, gitar, gue hampir semua alat musik bisa gue jual.
Bukan bisa Lu gue pedagang mainin. atau lu pemain band? Bisa gue jual. Lu pedagang atau pemain band? Aduh. 2000 berapa ya gue sekolah tuh Itu ya? STM 2000 berapa? Lulus 99. Enggak deh, gue kuliah 2002. Berarti 99 sampai 2002. 19 sampai 3 tahun. 3 tahun. Lu SMA 3 Bukannya tahun? lu nggak naik ya? Iya, waktu itu kan gue pakai tangga. Akhirnya naik juga. Nah, terus lanjut. Terus gue masuk kuliah, tadi mau IKJ. Nah, Ikut kakak jualan. nggak jadi nih, Nggak nggak jadi jadi. kakak jualan ya. Enggak jadi. Jadi sama orang tua, IKJ tuh mau jadi apa? Mau jadi apa? Gua dari dulu udah punya bilang sampai nantang sama, bukan nantang sih, negesin ke orang tua, gue mau jadi artis. Lo udah bilang tuh? Udah bilang Dari STM dari itu? zaman STM. Gue ngeband mau jadi apa? Biar mau jadi artis, biar dikenal orang. Terus? Bahkan gua kuliah pun mau di IKJ, orang tua nanya, kuliah di IKJ mau jadi apa? Mau jadi artis gitu. Nggak dikasih. Karena Tapi lo belum masuk IKJ kan? belum sempet kan? Belum sempet. Cuma waktu itu disuruh milih mau kuliah di mana. Tapi sempet debat sama orang Bukan tua. debat ya. Ya menegaskan tadi lah ya. Emang kuliah IKJ mau jadi Mau apa jadi nanti apa? setelah lulus? Mau jadi artis, gue bilang gitu. Terus? Gue dengan PD-nya, gue cuma modal sampai sekarang pun percaya diri. Kayak sekarang kan gue nggak diajak sama lu, gue datang aja. Kan gue punya prinsip bang, diajak syukur nggak diajak nyusul. Diajak syukur nggak Nggak diajak nyusul. Nyusul. Mendingan diajak. Mendingan Kalau diajak. nyusul repotin kan. Repot, benar. Nah, gue 2002 gue kuliah mau daftar di IKJ nggak dikasih. Akhirnya gue kuliah di Mustopo, ngambil komunikasi. Lu Mustopo? Mustopo pak. Serius? Beneran, ijazah gue, IPK gue aja 4,2. Gue ngambil komunikasi. Di kampus. Lo dari STM masuk Otomotif, otomotif, masuk kuliah. masuk ke kuliah, Komunikasi. lo komunikasi. Dan itu pun gue ngeband. Ngeband lagi di sana. Ngeband lagi, gue bikin band. Nah dari situlah gue berkembang. Dari pasti kuliah. Pas kuliah, gue jadi gini, gue kuliah pagi, paling siang gue pulang kuliah tuh jam 1, selesai kuliah, gue nggak langsung cabut, gue ngamen, ngamen, tapi nggak di sekitar kampus, gue dari bis ke bis, gue bukan mencari uang di situ ngamen, gue tapi tes mental gue. Ya. Dari metro, bahkan gue sempet ngejar metro, gue mau masuk tuh gue jatuh, pernah. Gue ngamen nggak sendiri, bertiga. Waktu itu teman-teman band gue juga, tapi dia nggak tahu sekarang. Jadi itu nggak ngeband ya, lebih ke ngamen ya? Iya ngamen. Jadi gue sisain waktu itu sampai sore gue ngamen. Secara hasil mah nggak seberapa ya, tapi gue coba tes mental gue, karena gue pengen punya cita-cita gue jadi artis itu. Sampai akhirnya gue kuliah, gue bangun band namanya PHH tuh, Pasukan Hura-Hura. Band gue udah komedi. Tapi belum sempet rekaman. Belum, tapi udah dipakai SCTV. Pas gue semester akhir, udah mau nyusun skripsi gue ketunda, sempet dikontrak SCTV. Jadi 26 episode. hitungan waktu kita ketemu kenal pertama, Gue udah di Timlo. lu di Timlo kan? Di Timlo 2009. Kenal gue 2010. Itu udah lulus kuliah. Udah. Lo udah di Timlo di saat kita ketemu. Tapi abis yang waktu lo selesai lagi masih kuliah, lo udah sempat dikontrak sama SCTV. Udah, tapi itu masih pakai nama PHH. Namanya PHH. Band gue Orang-orangnya yang ada di Timlo bukan? Bukan. Beda itu lagi? band kampus semua, anak kampus semua. Tapi campuran, ada yang dari Mustopo, ada yang dari Ahmad Dahlan Ciputat. Nah, terus dari situ gue PHH, lalu pas udah gue beres PHH 26 episode, kita masih ada off air kan. Tapi kita udah mau lulus kuliahnya. Pas udah ada skripsi, lulus, bubar band itu. Soalnya ada yang biasa ya? Ya, gue udah kuliah, gue harus kerja. Gitu. Sementara di biasa. PHH belum bisa menghasilkan apa-apa, walaupun udah cukup lah, dikontrak. nggak Iya, cukup belum lah. cukup. Nah, lulus, gue puter otak lagi tuh bang. 2000 PHH itu 2002 sampai 2007. 2003 waktu gua kuliah, gua ikut lomba lawak antar kampus se-Indonesia. Dari zaman itu udah ada lomba lawak? Udah ada. Antv dulu yang bikin, namanya Meteor Kampus. Meteor itu singkat membuat tertawa ala kampus, membuat tertawa orang di ala tahun kampus. 2007-an? 2003. Oh 2003? Ya, gua mewakili Mustopo. Satu grup, gua Mustopo berempat sama anak-anak teater gua di Mustopo. Sama anak teater Vkom namanya, 4 orang. Tapi pada saat audisi yang diambil cuman gue sendiri. Pas audisi yang lolos lo? Iya,
jadi bukan lolos. Sebenarnya kan diambilnya per grup. Tapi gue ditarik satu. Jurinya Mas Indro Warkop, Didin Bagito, sama Kang Maman yang ILK. Iya, tahu. Nah, jurinya itu. Terus gue ditarik. Dek, nama grup gue dulu apa ya? Gue lupa dari kampus. Lupa deh. Terus, kamu yang kurus tinggi. Gue dulu masih kurus. Iya. Kurus tinggi ganteng sini. Katanya begitu. Yang belakangnya bohong. Enggak. Yang belakangnya bohong. Yang dipanggil bukan gua, Thomas Ngamilis. Salah. Gue udah, saya bukan yang samping katanya gitu. Nah, gua maju. Kenapa Pak? Kamu bisa nggak? Kamu aja sendiri. Nah, terus jadi ada perwakilan dari Mercu Buana satu orang, perwakilan dari mana satu lagi. Gue dibikin suruh grup satu. Malah jadi grup beberapa kampus itu jadi satu. Jadi satu. Bikin hari itu juga namanya suka-suka dulu. Suka-suka lu aja. Nah, udah namanya suka-suka. Itu nggak juara, tapi gue salah satu grup favorit. Jadi beberapa kali gue masih dipakai, masih dipakai untuk Antv. Nah, disitulah gue mulai mengerucut, mulai dari anak band, terus nge-MC juga. Gue dulu sempet nge-MC dari panggung ke panggung. Terus sampai akhirnya gue mengerucut, jadi gue komedi. Karena tapi di situ kan karir lo belum berkembang nih. Belum berkembang, orang belum tahu gue siapa. Gue juga belum ketemu lo kan. Belum. Nah, dari situ perjalanan dari komedi yang di Antv tadi, grup lo kemana? Bubar di situ. Pada saat berikutnya apa? Nggak juara, bubar. Akhirnya gue langkah lanjutnya apa? ikut API. Oh, yang di TPI ya? Dulu audisi pelawak MNC Indonesia, sekarang MNC. Audisi pelawak Indonesia. Ya, API 1 itu kan yang juara Sule. Tapi bukannya di situ tim lo lahir ya? Di API ya? Bukan, justru ini banyak orang yang nggak tahu kalau tim lo itu sebenarnya bintang tamu di situ. Jadi di API. Oh, di API tim lo bintang tamu. Dipikirnya peserta. Karena satu-satunya peserta API yang pakai alat, satu-satunya pengisi acara yang pakai alat musik cuma tim lo kan? Ya. Dan penonton itu berpikirnya tim lo ini peserta. Padahal dia bintang tamu di situ. Oke. Pesertanya Sule, juara API 1, juara satunya Sule. Lu di API berapa? Gua API 4. Oh, lu API 4. API 4. Nah, terus juara 2 Kudil yang suara kayak Komeng. API 3 Rina Nose. API 3. API 3 juaranya. API 4 gue, namanya Bemo dulu. API 4 lu yang menang? Menang. Sama juara grup 1. lo? Iya, Bemo. Grup lo apa? Bemo. Tapi dulu udah mau naik stand up Bang di di API 4 stand itu. up udah mulai muncul, jadi kita udah kalah pamor. Tapi gue malah nggak tahu nama Bemo loh, jujur ya. Iya, API 4 emang udah nggak ngangkat. Yang gue tahu malah tim lo nya. Ya. Lo adik tim lo. Betul. Setelah gua lolos API, tim lo narik gua. Setelah menang di API. Betul. Jadi nah itu. Oh, gue tahu, ditarik karena lu juga karena nggak ada job. Gue nyopet, ditariknya. Dari grup lo yang udah menang, setelah itu nggak ada job, ditarik lo Kok lu tahu sih? Iya kan? Lu tahu sih? Nah, pada saat gue udah ngalamin jadi juara, dulu gue inget hadiahnya 50 juta, dari peserta-peserta cuma nerima 11 juta. Karena nutupin biaya operasional. Karena kita punya tim ses juga waktu itu. Dari API, lucu nih perjalanan gue mau ketemu tim lo. Dari API, kita main MC terkenal tuh, MC hajatan di kampung-kampung. Siapa tuh? Gue sama Kudil. Oh, lo udah MC? Udah MC, gue ajak. Setelah API ya? Setelah API, karena Kudil juara juga di API 2. Iya, Gue lo berdua bareng. nih? Ya, nongkrong bareng dulu gue di Gultik. Mahakam. Blok M? Ya, nongkrong bareng di situ. Masih ada nggak ya? Masih. Masih ya? Gultiknya masih ada. Lu yang tadi lu yang apanya? Yang bubaran jam 3 gitu? Tukang rokok maksud gue. Terus dari gua nongkrong, gua ada job MC. Gua kalau nge-MC ngelawak sendirian, gua kayak kurang pede. Iya. Akhirnya gua ajak Kudil tuh. Gua nge-MC panggung ke panggung Bang. Itu hajatan Bang. Bayaran paling inget berdua tuh 300.000 berdua. Berarti kan pegoh-pegoh. Ya. 150.000. Ya. Di 2007. 6 gua kuliah. 2006 Bang.
2006. Iya, 2006 gue lulus API. Berarti itu karir profesional lu di situ? Iya. Udah mulai nyari Udah uang mulai nyari duit. dari situ? Udah mulai nyari duit. Di PHH udah nyari duit bang, di 2003 Ya itu. tapi kan masih sambil kuliah kalau nggak Ya, salah. tapi gue udah mulai bekerja, ya itu. Gue nge-MC panggung ke panggung, sampai akhirnya gue dapat undangan dari kampus, nge-MC di kampus. Nge-MC di mall, pernah. Dari pagi sampai sore gue nge-MC di mall. Berapa kali gue, MC berbagai event, tapi keseringan gue di panggung. Jadi mental gue terlatih di situ. Mental panggungnya udah dari zaman itu Iya, lah. sampai gue pernah di nge-MC hajatan itu, dangdut ya, istilahnya penonton udah penonton pengaruh alkohol. Iya. Dan dia juga kayaknya kalau dengerin gue ngelawak, kesel gitu. Udah sebel ya. Dilempar botol bang gue. Botol Aqua, ada Aekta, botol Aekta gue. Aekta. Iya dilempar, jebret, buruan nyanyi gue gitu. Lah kan gue diundang ke situ buat Lo kan ngelawak. MC, Iya. MC dan ngelawak ya. Betul, Termasuk maksudnya suruh penyanyi buat keluarin gitu. Tapi ya udah namanya gue profesional, gue tetap apa yang gue punya ya gue keluarin. Akhirnya lo di situ. nyanyi? Enggak, emang gue nggak bisa nyanyi waktu itu. Gue pikir karena mereka minta nyanyi, lo nyanyi juga. Ya enggak lah. Maksudnya yang nyanyi tuh biduan gitu, bukan gua. Udah selesai deh nyanyi lo gitu ya. Enggak ada, malah orang berbubar. Enggak jadi hajatan gua nyanyi. Nah dari situ gua deket sama Kudil, partner terus kemana-mana sampai akhirnya dapat Berapa tahun tuh Mas? 2 tahun. Nge-MC keliling? Iya, 2 tahun. Emang hampir bisa dibilang jobnya tuh seminggu 3 kali. Weekend, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin tuh ada terus Oh bang. di weekendnya? Iya di weekend itu gua rame. Nah tapi bayarannya sekali mulai dari 150.000 sama saweran mentok-mentok 200. Tapi itu kan salah satu jalan lo menuju Iya sampai saat betul. ini. Ya kan? Itulah yang namanya gua bilang proses nggak ngebohongin hasil dan hasil gua nggak ngomongin proses. Sampai akhirnya gua dapet bukan. Nah gara-gara nongkrong di Gultik yang pedagang Gultik kan kenal. Yang Kenal. mana? Yang dagang Gultik, gua kenal. Semuanya lo kenal? Enggak dong, Jangan yang lo dagang yang punya Gultik. Gultik, ya Yang kan? dagang Gultik, kan udah tahu nih gua tiap kali pulang MC gua makan ke Gultik. Iya ada jadi Dia bilang, langganan ya. namanya Sardi tuh Mas Sardi. Mas, nanti abis Lebaran mau nggak nge-MC di kampung saya? Di mana, Mas? Kebumen kata dia. Serius? Iya. Dia minta nih? Dia yang minta. Cuman ya bayaran seadanya ya kata dia. Nggak apa-apa Mas. Gua kan namanya orang baru seneng kerja, ditawarin gitu luar kota lagi bang. Berangkat. Gue belum pernah naik pesawat. Dan dibayarin tapi pesawatnya? Enggak. Lucu modal sendiri. Pesawatnya? Iya enggak. Ini lucu sampai jadi gini kita pede namanya kita belum pernah naik pesawat. Pagi tuh nelponku dia ke Bumen ya. Iya. Ke bandara dong. Kan tiket pesawat ternyata nggak bisa go show pesen langsung tapi kan harganya luar biasa. Abis Lebaran dong orang tiket lagi tinggi-tingginya datang ke Bandara Soekarno-Hatta naik pesawat berapa duit anjing 1 juta. Bayarannya berapa? Iya. Bayarannya berapa? Belum ditentuin nggak tahu berapa gitu kan udah beres nyampe sana dia mahal dia ya udah naik kereta aja kereta tapi yang eksklusif ya kata dia. Oh pesawat nggak jadi? Iya nggak jadi ke Gambir dong. Gambir. Nyampe Gambir itu kereta udah jalan gue udah sampai sore bang di bandara kereta kan rata-rata habis Johor. Iya. Sore nggak ada. Ah gimana nih kita sementara besok harusnya MC naik bis ke Lebak Bulus Akhirnya bis-bis naik lagi. bis juga ke Kebumen Sinar Jaya. Nyampe nih ke Bumen. Nyampe. nih. Waktu itu tiket masih 75.000. 75.000. Ini berdua nge-MC di Kebumen, dijemput tuh, turun dari bis dijemput naik motor. 4 motor. Gua pikir udah deket, ngelewatin 4 bukit bang, begini-begini tengah malam. Waduh. Itu nyampe sono masih pakai handphone Nokia ya, handphone jadul. Nokia apa udah BlackBerry gua lupa. BlackBerry. Udah BlackBerry, sinyal nggak ada bang. Jadi kalau mau nyari sinyal itu udah jauh pedalaman ya. Ke tengah sawah dulu. Beneran. Tidur di balai. Semalam gua tidur 2 malam. Besoknya acara. Ini habis Lebaran. Yang gua mau tanya berapa itu bayarannya? Ini belum dikasih duit. Jadi kita modal sendiri sampai akhirnya nge-MC dong, nge-MC. Ada yang tahu saya? Enggak, gitu. Padahal gue juara api di situ pada saat itu kan. Enggak ada yang tahu tuh. Ya udah pokoknya kita pede aja lah. Besokannya
Kebumen gue lihat ke Jogja deket. Gue telepon anak-anak API. Kan waktu itu yang ada daerah Jogja. Iya, Jogja. Gue anak API gue telepon, anak Meteor kampus gue telepon. Gue lagi di Kebumen nih mau ke Jogja naik bis apa? Dikasih tahu. Naik bis ini, iya. Gue mau pulang dikasih 500.000 bang. Oh, oke. Sama panitia, berarti kan 250. Tapi berdua sama Kudil nih? Iya berdua, 250. Gue pegang nggak apa-apa, kita namanya temen kan. Ambil, ke Jogja, naik bis jurusan Solo. Kelewat, si Kudil ketiduran. Gue diri bang, dari Kebumen ke Jogja diri, penuh tuh. Jurusan Solo. Udah gitu, mas, sama keneknya gue bilang, kalau udah Jogja, Klaten. Mau ke Klaten dulu. Kebetulan gue ada bokap angkat di Klaten. Bilangin saya kalau udah di Klaten siap. Tiduran dia. Tiduran. Kudil tiba-tiba di tengah jalan masuk tuh ke dalam dapat kursi diri. Apa duduk? Gue diri di belakang. Ya bentar lagi Klaten siap-siap. Bentar lagi Klaten. Gue turun. Si Kudil jauh banget, padat kan itu di bis. Kudil dia tidur. Tidur. Gue turun, gue ketok-ketok tuh kaca, gue gitu, woi, Dil, nyampe, gue gituin. Terus bangun dia. Kebangun dia? Bangun. Terus panik dong, gue udah di bawah, dia masih di bis. Turun dijemput sama bokap angkat, Pak Item namanya. Panggilannya Pak Item, namanya Pak Agus. Sampai situ, gue diajak ke rumahnya bang, tidur di kasur, indah banget kayaknya. Dari yang di balai? Dari yang balai ke kasur. Terus dia bilang gini Pak Item, Mas Ade, cerita dong, ngobrol dari mana aja, gini-gini Pak. Ya udah nginep sini ya. Iya. Nanti malam kita makan di Solo ya, kata dia gitu. Solo Pak, iya. Gue inget, gue kan waktu di API udah kenal Timlo kan. Saya ada temen Pak, ada kenalan. Di siapa? Solo? Iya, Timlo Pak. Oh ya udah undang aja makan malam kalian. Ekspektasi gue dong makan malam. Gimana? Resto gitu kan, mewah. Gue ngundang dong, namanya Timlo senior kan, artis. Naik mobil, jebret, datang. Angkringan Pak, Solo kan terkenal angkringan. Ya nggak apa-apa ya namanya diundang kan. Cuman ekspektasi gue jadi beda. Gue di angkringan, telepon Timlo. Mas Wawannya waktu itu yang punya Timlo tuh lagi di Bandung. Bobby lagi ada acara keluarga. Akhirnya basisnya Dondot. Dateng, lesehan ngobrol. Ternyata dia lagi iya kebetulan ditinggal vokalis 2 orang. Jadi jika bakal lo masuk tim lo sebenarnya di Solo. Awalnya di situ di Solo, pertemuan pertama. Berarti perjalanannya ceritanya lumayan panjang. Seru ya. Seru. Kalau gue bikin buku udah segini kali tebalnya. Kalau lo nggak ambilnya dari tawaran si Gultik, mungkin nggak nongkrong bisa di ketemu sama tim lo. Betul. Berarti lo harus datengin lagi tuh angkringan. Bisa. Kemarin gue kesana pas ada event di Solo. Iya. Ada kenangan. Ada cerita. Nah dari situ gue lanjut ketemu tim lo. Akhirnya lo setelah... Waktu itu belum ada ajakan untuk ayo gabung Dil adek gitu. Sibuk apa sekarang katanya? Ya nge-MC gini mas, saya bilang gitu kan. Oh iya tim lo lagi perlu ada vokal, mainlah ke kantor, latihan gitu. Sampai akhirnya karena gua 2 malam di Klaten, besoknya dia bilang, "Dek, kapan ke Jakarta?" "Lusa mas." Bareng aja sama kita kata dia. Kita mau ke Jakarta juga. Ada perform dia? Iya. Bukan ada perform, dia kan udah base camp di Jakarta ada kantor. Oh, aslinya sebenarnya orang mana? Rata-rata Solo. Sampai akhirnya dia kan lagi mudik abis lebaran ke Jakarta, nebeng kita di mobil. Nebeng di mobil waktu sampai itu Jakarta nih. Sampai Jakarta. Pada saat kita nyampe kantor kan belum ada audisi, dia cuma bilang, "Dek, besok kita ada latihan, datang ya." Gitu. Siap mas, karena kita merasa udah dibantu pulang bareng, nggak ada kepikiran gue nih calon vokalis tim lo, nggak ada bang. Datang gue ke sono, udah ada yang kandidat buat audisi. Betul. Ya di Sembako, Ajis Gagap sama almarhum Budi Anduk. Oh mau direkrut? Iya, baru beres latihan tapi kita datang. Tapi itu jebolannya API semua ya? Enggak, mereka udah komedian, udah pelawak. Oh si Bang Ajis ya? Enggak, dia udah pelawak dulu, spontan dulu. Ajis, ngelaba, gitu. Nah gitu. Ya, nah dari situ dia udah, nggak jadi. Ini nggak jadi, udah ada senior. Soalnya lu juga ditawarinnya sama si Basis. Ya, Mas Dondot. Udah senior berarti udah. Nah, berjalannya waktu, ngabarin, "Dek, ikut latihan yuk." Lah, kemarin yang nyanyi itu nggak bisa, mereka udah mulai sibuk. Latihan lah. Nah, kita kan namanya baru kenal, dia bilang, "Dek,
tim lo ada tawaran di TVRI, Kamera Ria. Bantuin ya, nanti ada A.A. Jimmy, almarhum. Yap. A.A. Jimmy, oh iya, saya tahu tuh. Nanti ketemu di TVRI, tapi kita latihan dulu ya. Oke, siap. A.A. Jimmy itu belum gabung sama tim lo? Belum. Jadi gabungnya bareng, gua, Kudil, A.A. Jimmy. Ketemu di TVRI. Kudil yang kecil itu Iya, yang suara kayak itu komeng. berarti sebelumnya bukan nama tim lo juga? Bukan. Oh. Nah, sampai akhirnya di TVRI, Wawan cuma bilang gini, kalau malam ini sukses, kita bakal sukses. Tapi kalau malam ini nggak sukses, tim lo udah hancur. Bubar. Bubar. Karena setelah tinggal vokalis yang lama tuh yang botak, Ada perubahan karakter. udah gitu dia juga dilema. Ini kalau nggak jadi ya nggak jadi bubar. Kalau sukses, sukses banget. Ya. Di Kamera Ria, sukses. Banyak lah kita mulai dari situ. Wes, besok ikut lagi ya, besok ikut lagi ya. Oke, Gitu. berarti cerita sampai tim lo panjang juga nih. Panjang. Nah, yang gue tahu kan lo tuh di tim lo. Ya. Gue nggak tahu cerita mundurnya nih. Mm-mm. Gue juga baru tahu sekarang. Ya. Iya kan? Gue juga baru tahu sekarang loh. Maksudnya baru Lucu ya? inget. Baru Lucu inget ya? Iya. Lo baru cerita nih. Baru inget. Iya kan? Cuman lu doang nggak berani nanya. Iya ya? Yang lain nggak ada. Nah, ini gue lanjutin nih, biar lebih seru lagi ceritanya. Menarik lagi. Jadi lo masuk di tim lo sampai jadi tim lo jalan cukup panjang. Berapa tahun? 4. 4 tahun. Tim lo yang kita nyebutnya generasi kedua ya. Oh, setelah yang pertama Iya, ini yang kedua. generasi Nah, kedua. Lo kan punya karakter. Iya dulu Ya, berubah nih. di tim lo. Ya, di tim lo punya karakter dan betul. sekarang ini berubah. Betul. Mungkin yang kenal lo dulu, kalau dia nggak ngikutin lo, dia lupa lo siapa. Iya, nggak tahu gue Karena siapa. karakter lo bukan itu. Nah, Mm-mm. lo kan identik dengan rambutnya Dora. Tuh. Iya. Iya kan? Betul. Itu selesai setelah kapan? Lo nggak pakai karakter itu lagi? Iya. Jadi dulu awalnya Wawan itu ngelihat gua di PHH, rambut gua asli bang, ngebob kayak cancuter. Itu asli. Asli lo? Betul. Berhubung gua mau dapet tawaran di Kamera Ria kan, Wawan bilang ada job di Kamera Ria. Gua potong rambut. Namanya mau masuk TV bang, ingat setelah lama nggak masuk TV. Malah salah? Malah potong rambut salah. Itu salah? Iya. Gua ditanya sama Mas Wawan pada itu datang, loh kok dipotong rambutnya? potong? Kenapa nggak kemarin kayak gini aja? Gerah mas, gua alasan gitu. Oh, sampai Padahal bukan gerah ya, pengen Bukan. kelihatan lebih rapi. iya. Dan waktu itu video gue di TVRI emang gue spike dulu, zamannya spike masih pakai gel. Dari situ Wawan bingung, panjangin lagi deh kata dia. Saya suka rambut yang kayak dulu, ngebob. Belum Dora. Mas kalau manjangin lama, saya bilang gitu. Gue bilang pakai sampo metal, gue bilang gitu kalau mau cepet. Gini sampo. Iya, ada loh di kamar mandi tadi gue lihat sampo metal. Samponya Wawan punya begini siapa no? dong. Pakainya begini, Pakainya lama. begini. Terus Wawan ke ruang kamar, nih ada wig nih, lu bentuk deh wignya. Gua iseng, gua bentuk bang di rumah tuh, Potong deh. jadilah kayak Dora. Suka si Wawan, udah pakai wig terus. Malah lucu. Dari situ lucu, karakter. Oke. Berjalannya tim lo nih dengan karakter lo cukup euforia nih. Ya, banget ya. viral lah Banyak nih. yang tahu lah Pada tentang saat tim itu lo lah. dengan Ade ada yang mana yang Dora gitu Ya. kan. Dan setelah masuknya A.A. Jimmy kayaknya nggak barengan sama lo deh. A.A. Jimmy barengan gue bang. Oh, malah Tapi bareng A.A. ya? Jimmy Jarang-jarang muncul ya? iya, cabut duluan. Oke, cabut duluan Ya, nih. 2009 kan tim lo generasi 2 muncul. Lahir. Mm. 4 tahun nih. Betul. di situ. Enggak, 2009 A.A. Jimmy itu 2013 keluar. Oke. Berarti 4 tahun ya? Sebelum lo. Ya, gue 2014-nya keluar. Tim lo 2015 bubar. 2015 ya, Bu. Setelah Bubar. lo setahun keluar, Resign. dia bubar. Bubar. Nah, Nah, pas bubar, Hmm? gua kan ya sahabat lo nih, gua tahu cerita lo. Betul. Tiba-tiba lo muncul duo nih sama A.A. Jimmy nih. Jigo. Iya. Ah, ah. Akhirnya muncullah Jigo. Betul. Ade Jigo. Ya. Nah, nggak tahu nih teman-teman tahu nggak singkatan tuh Jigo? Nah, Jigo itu sebenarnya dulu gini. Lahirnya Jigo Gue itu cerita gimana? dulu dari Iya. awal ya lahirnya Jigo. Jadi gue setelah cabut 2014, pada saat itu gue dilema besar bang untuk resign dari tim lo. Dilema besar, cabut nggak, setahun gue memikirin. Karena gue ngeliat AA kok cabut, Lo cabut atau dikeluarin? tim lo nya gue keluarin. Asik, itu yang bagus. Itu yang bagus. Buktinya habis itu bubar.
Tapi bukan doa lo kan? Ya enggak, kan bubar semua kembali ke takdir kan gitu. Iya. Nah, 2014 gue cabut, gue audisi kemana-mana bang. Audisi apa lagi mau nih? masuk ke manajemen. Lo kan udah jadi artis, jatuhnya Mau kan masuk ke manajemen. emang masuk ke manajemen tetap ada audisi, casting. Oh, casting. Gua casting di udah sempet mau ditarik Inback manajemen, Indra Bakti punya. Yap. Lagi happening juga dia Ya tuh, waktu itu, zaman-zaman itu. sampai waktu itu tinggal sign doang, Inbacknya lagi ke Jepang. Gua nggak bisa dong, gua harus kerja nih. Akhirnya Dan gue udah merit, 2012. Udah. Jigo mah muncul setelah lo merit lah. Iya. Nah, 2014 akhirnya gue casting di Trans TV. 2 tahun gue di Trans TV bang, di kontrak. Sampai akhirnya gue masuk di manajemen Trans TV. Yang ini, yang ceramah ya? Iya, Islam itu indah. Kalau subuh gue ada. Iya. Tapi belum ada Ajimi. Belum, itu belum terbentuk Jigo. Iya belum itu. Jadi AA sibuk dengan kegiatan dia. Lu juga sibuk. Gue sibuk dengan kegiatan gue. Gue di Trans TV 2 tahun. Setelah itu gue cabut 2016. Pas kontrak habis. Habis 2 tahun. Terus? Hamin 2, AA gue telepon. Tahun baru kemana? Ada tapi ke cancel kata dia. Oh sebenarnya dia punya kontrak, Iya, punya udah kontrak punya nih. jadwal. Tapi tercancel. Lu mau ikut gue nggak kata dia? Kemana dek? Sampit. Tapi serius lu udah berangkat. Iya gue udah di sono. Tapi udah gue di nelfon sana. dia, gue nelfon. Gue nggak percaya. Dia di Bandung posisi bang. Heeh. Gue nggak percaya lu di Sampit. Kirimin nama lu, gue pesenin tiket. Dikirim nih? Iya gue kirim. Cet. Kirim kode booking, cet. Nih kode booking. Serius lu? Iya udah. Lu besok berangkat tanggal 30 dia berangkat. Ketemu lah di sana, di Sampit. Pakai -1 bang. Gue belum ada keyboard. Oh berarti Gue udah standby -1. Jadi gue pada bawa saat nih? Iya, pada saat gue single factor tuh gue udah standby tapi lu -1. nyanyi nggak sih Mas? Nyanyi. Di situ? Nge-MC dan nyanyi. Dan nyanyinya pun Si plesetan. Ajimi? Nyanyi. -1-nya Jadi gabung, gue kasih tahu tuh pas dia udah nyampe, nih lu dengerin -1-nya ntar larinya begini-begini. Itu sebenarnya sama materinya tim lo. oh kurang lebihnya Kurang ya. lebihnya. Jadi dia udah biasa nih. Betul. Nah, dari situ ada materi baru, kita lupa -1. Jebret. Harusnya lari yang ini gue. Mana mungkin selimut tetangga. Itu kan aslinya kan. Harusnya plesetannya gini, kita bikin. Mana mungkin duku cilik-cilik. Kan gitu kan plesetannya. Oh -1. -1. Kita bener, mana mungkin selimut tetangga hangatkan dirimu. Nah, gue berdua beng. Bukan ini. Iya salah, ulang. Dari awal lagi, 2 kali salah bang. Dari situ, ini mah buat -1 nggak enak buat musik humor kata dia. Lu ada temen nggak pakai apa? Lu yang bikin siapa nih -1? Temen gua pemain keyboard. Pakai keyboard aja kata A begitu. Langsung aja. Pakai keyboard. Nah, sampai akhirnya pas pulang dari Sampit, pemain keyboard gua undang. Lu mau nggak ngiringin kita? Jadi setelah dari sana pelajaran. Ya, 2000 berapa gua lupa itu. Yang dari Sampit 2016 itu. lah ya. Balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Carilah satu Pemain keyboard. Ya kebetulan yang bikin -1 gue pemain keyboard. Jadi Gua undang dia. Jimmy disitulah mulai ngobrol. Iya, ngobrol. Dek, pakai keyboard ya. Coba undang pemain keyboard lu. Datang. Namanya Kiki tuh, Ki datang mau ngobrol ya. Latihan. Udah besok ada off air. Ya, pakai dia edisional. Jadi karena udah matching 2016 sampai 2007. Sampai akhirnya 2017 kita masuk manajemen Wali jadi Band. lu sama Wali itu yang kemarin eksis bareng terus karena masuk Manajemen manajemennya. Wali, betul. Jimmy juga ya, termasuk. Dulu gue juga makanya simpati bukan eksis kan waktu itu tadi bilang. Gitu ya. Iya. Nah, 2016 gue kan udah pakai Jimmy pemain keyboard. Sama pemain keyboard. Nama masih pakai nama tim lo dulu orang. Orang masih taunya nyebut tim lo. Kita nyebutnya tim lo cluster karena Gue juga belum sempet ngerubah nama lo di handphone gue. Masih ada tim lo sampai sekarang. Enggak dong. Oh, lu nyebutnya pasti sekarang Aliando. Iya. Aduh, dalam kurung aligator gitu. Aligator. Nah, gue pakai nama tim lo cluster karena gue konsepnya kan cuma pakai keyboard. Tim lo cluster jalan setahun. Terus gue bilang, masuk manajemen nggak? Lu yakin kata dia? Iyalah biar banyak job. Pertama gue mikirnya gitu kan. Biar keurus juga kitanya. Oh yaudah mana?
Gue lagi PDKT sama Wali, gue bilang gitu. Wali lagi mau bikin manajemen tuh. Setahun gue pendekatan sama Wali. Jebret, sering ikut ngaji di dia. Iya. Akhirnya ketemu Apoy. Oke. Ya udah kita bikin nama deh, kata dia. Udah tahu konsep kita bikin nama. Apoy ngasih nama Ajigo. Ade Jimmy Go artinya. Oke, tadinya Ajigo. Ade Jimmy Go. Maju gitu kan. Nah, pada saat itu juga gue langsung kayaknya nggak enak pakai A deh. Coba Jigo aja. Jigo apa? 25, gue bilang gitu kan. 25, ntar logonya duit 25 yang gambar kasuari tuh, koin ya. Gambar muka kita, ada tuh di situ kan. Oh iya bagus, yaudah Jigo aja. Terus artinya apa? Ya udah nggak usah pakai arti deh, gue bilang gitu kan. Sambil jalan, ketemulah filosofi kalau kata Jimmy. Jigonya ini? Iya, jadi Jigo itu kan kalau bahasa Mandarin 2, 5. Duanya 2 kalimat syahadat, 5-nya 5 waktu kita. Nah, bikinnya ke situ lari. Iya, filosofinya sambil jalan tuh. Oke. Nah, dari situ 2017 sudah banyak job bareng Wali. 2018 kejadian. Tsunami. Nah, tsunami. Dari situlah. Di zaman lo pas kemarin musibah itu, gue panik juga karena gue ngebelin lo. Nggak aktif ya? Gue berhari-hari gue ngebel lo, gue WhatsApp lo yang banyak. Lo mungkin baca apa gue nggak tahu tuh. Sampai akhirnya lo balas WhatsApp gue. Ya, udah lumayan Lama ya? lama baru. Oh, ya udah alhamdulillah. Tapi ya kan gue juga tahu almarhum Istri. Ya jadi waktu kejadian musibah itu gue nyari tahu lo dan cukup lama nyari info, buka sosmed dan lain, nggak ada info kan, simpang siur dan lain-lain. Sampai akhirnya lo jawab WhatsApp gue kalau nggak salah. Iya, setelah kartu gue aktifin. Ya, lo jawab WhatsApp dan gue bersyukur alhamdulillah ya gue turut berduka cita sama almarhum. Iya. Kan? Tapi mungkin teman-teman sini banyak yang nggak tahu tuh cerita sebenarnya lo sampai bisa kegulung dan selamat kan. Nah itu. Coba gimana ceritanya mas? Ya apa ya, yang namanya musibah kan nggak ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu bukan musibah, itu ngajuin proposal ya kan. Ngajuin proposal bener. Tahu tuh. Nah ya kalau bicara logika, pada saat gua kegulung itu mungkin meninggal kali bang. Secara iya, karena gue nggak bisa berenang. Gue di dalam air sama anak gue waktu itu umur 2,5 tahun. Anak kecil. Tapi dan itu dalam airnya berapa mas? Menurut lo? Nggak ngukur ya. Nggak menurut lo kegulung aja? Gue nggak nepak ini sih bang, nggak nepak apa tanah. namanya? Intinya tanah. Iya. Tanah aja. Iya pokoknya gue di dalam tuh udah kayak di arum jeram. Di dalam aja dia ada air. Tapi gue ngeliat air datang tuh tinggi itu berapa sih? Ada 6 meter. 7. Iya, kurang lebih segitu. Dan jaraknya dari sini ke situ, bang. Lu ngelihat gua di sini, air. iya, air di situ, iya. Jadi bukannya dari belakang panggung ya datang airnya? Dari belakang panggung, tapi posisi gua kan di samping panggung. Jadi Gua lagi mau ke arah belakang panggung, mau ngasih tahu almarhum A.A. Jimmy untuk naik gantian. Bukan. Dia kan seneng ngopi. Gua ada lihat stand kopi. Ada booth kopi. Mau ngajak ke situ. Iya, ada kopi. Gua pas balik badan, air segitu datang. Dan jaraknya segini nih? Iya, jaraknya segini. Ini di sini berapa meter tuh? Sekitar 10 meteran. 10 meter. Itu 7 meter. Nah, itu buihnya air di atas. Kan lu kalau ngeliat ombak buihnya di atas kan? Itu di atas putih, dan itu putih. Dan lu ngeliat itu jelas? Ngeliat jelas. Gua kabur 2 langkah, gua udah di dalam air. Anak lo? Gua peluk. Posisinya ada deket lo memang? Emang gua lagi gendong, yang gua kecil. Oh lagi digendong? Iya, yang kecil. Yang besar lagi di depan panggung, lagi nonton sama babysitter gua. Nah dari situ gue kegulung, gue terdampar di sebuah ruangan pencucian air kolam renang, sirkulasi pipa-pipa gitu. Lo ada di dalam situ? Ada di dalam situ. Sama anak lo? Sama anak gue. Nggak kelepas anak lo? Nggak. Nah dari situ gue naik, kesangkut tali, gue naik, gue mentok ini nih plafon beton. Dan itu pun gue ngambang, gue pegangan tali. Itu kalau bisa dibilang air yang di dalam itu aja tuh 5 meter ada. Karena gue masih naik ke atas. Bisa nyangkut ke dalam situ lo ya? Gue keluar, habis itu barulah yang namanya orang teriak, terus yang namanya hujan. Iya banyak lah. Ya gue inget banget dah. Nah
Gue nyelamatin diri sama anak gue minta anter orang ke klinik, ketemulah sama anak gue yang besar di situ, sama babysitternya. Jadi yang lo gendong ini yang kecil. Betul. Yang pertama sama ya babysitter. Sama babysitter. Ketemu di ketemu di klinik. Anak gue udah digulung bed cover, gue pikir meninggal. Gue tanya, Falah, abang gitu waktu itu. Iya. Nyaut, kenapa nggak dimasukin ke ruangan? Dia nggak mau, takut. Karena di klinik itu udah crowded. Jadi diangetin pakai bed cover dan itu udah memar. Alhamdulillah anak gue yang kecil tidak ada memar, tidak ada lecet. Aman lah. Aman. Nah, setelah gue dapat perawatan dari klinik tersebut di daerah Panimbang, itu bang, di sebelah gue tuh kamar jenazah, persis. Ini gua ruangan tuh sebelah kamar jenazah. Di saat lo ketemu si abang yang anak lo yang pertama, lo belum lihat istri lo? Belum. Gue yakin dulu punya keyakinan istri gue selamat. Jadi subuh besok, misalkan ini malam, gitu iya, gue mau cari, ntar ketemu, gitu. Ternyata ada security ngasih tahu, Pak, di belakang ada jenazah perempuan, siapa tahu bapak kenal, dicek. Coba dilihat. Gitu. Iya, si mbak gue suruh ngecek, teriak si mbak, babysitter gue. Baru dia masuk ke kamar, iya itu ibu katanya. Ya udah gue cek, benar. Dan alhamdulillahnya gini bang, gue masih banyak bersyukur. Almarhum istri gue itu orang pertama yang dievakuasi sama warga. Yang ketemu pertama kali? Pertama kali. Itu banyak orang yang nggak ketemu sampai sekarang? Iya. Dan gue bersyukurnya dimudahkan. Terus kedua, gue lihat kondisi almarhum bersih, nggak ada memar, nggak ada. Kan waktu itu dibawa ke RSUD Serang, di visum dong. Gue nanya dokter, kenapa dok? Ini cuma kelamaan di air, tidak bisa berenang. Kelelep. Ya, gitu. Bukan benturan apa yang membuat dia? Bukan. Jadi nggak ada memar, nggak ada lecet sama sekali. Nah dari situ. Nah, untuk AA Jimmy sendiri? AA Jimmy, gue terakhir ya abis panggung, turun panggung itu. Tapi di situ lu nggak ketemu? Nggak ketemu. Jenazahnya kan gue langsung ke Lahat, ya, almarhum. Iya, ke Sumatera Selatan. Saat ini? 2 minggu. Ya, tapi jenazahnya ditemukan. Malam itu juga ketemu dan gue udah berapa kali ziarah ke sana. Dan kita, karena AA masih ada 1 anak waktu kejadian perempuan, dan alhamdulillah sekarang kita menganggap itu anak kita juga. Dan alhamdulillah tetap lo perhatiin sampai sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Dan setiap kali Jigo ada manggung, pasti kita sebagian ini buat dia. Emang udah jatahnya dia. Ya, karena ini bukannya grup ya bubar, enggak. Karena dipisahkan sama Allah kan gitu. AA-nya udah nggak ada, itu anak kita juga. Nah, dan disitulah gua kehilangan wig. Wig gua kanyut. Di acara itu wig gua hilang? Wig gua hilang. Nah, berlanjut dari situ nih, Mas. Yang gua tahu kan itu 2018. Setahun lo melanglang buana lagi nih. Ya. Ya, benar ya? Betul. Ya, lo melanglang buana. Karakter ini muncul kalau nggak salah 2020 ya? 2019 bang, gua udah married, alhamdulillah dikasih jodoh lagi. 2019 gue married. Ceritanya juga. Ya kan ada yang belum tahu, takutnya ada yang belum tahu. Iya. Ini panjang ceritanya. Tapi kalau kita bedah lagi, nantilah lanjut aja. Nah, jadi gue bertahan setelah kejadian waktu itu kan Desember 2018. 2018 Desember akhir. Januari sebulan gue vakum. Lo vakum. Jigonya vakum. Karena pemulihan. Jimmy-nya kan juga udah. Iya, dan gue pelan-pelan nyari penerus. Gue nggak mau bilang dia pengganti, karena Jimmy tidak tergantikan. Gue bilang penerus. Nah, awal Februari tanggal 4 atau tanggal 2 itu kita udah manggung. Februari gue udah manggung sama penerusnya AA, namanya Toto, jebolan bintang Pantura Indosiar. Nah, gue nggak tahu. Nggak tahu ya, belum tahu ya Jigo yang sekarang. Nah, di situ gue belum pakai wig. Jadi gini, waktu wig gue kanyut, sebenarnya gue ada wig baru cadangan yang buat karakter itu. Tapi gue kepikiran, gue kalau pakai wig terus hidup gue penuh dengan kepalsuan. Gitu nggak? Kan rambut palsu. Iya benar. Akhirnya gue coba aku panjangin deh
Gue panjangin, gue bentuk kayak wig. Ya, jadi sebenarnya agak mirip. Agak mirip. Nah, pada saat itu rambut gue kan ikal, udah panjang. Enggak, kalau wig kan lurus banget tebel. Gue ikal tipis. Wah, ini harus di rebonding nih, harus di smoothing kan gitu. Yep. Ya kan? Walaupun belum panjang, ya udah ada kelihatan gondrong, gue smoothing ke salon. Ujuk bang, pas udah jadi kayak tamborinnya Monata, tau gak? Lempek banget tau gak? Zamannya dulu. Gue pernah lihat. Nih, ini kan gue tuh kalau nggak pakai itu, ya kan? Dan baru ini gue lepas udeng loh di depan lu. Biasanya nggak pernah ya? Sering. Nah, disitulah gue kok jelek ya gitu ya maksud gue. Gue coba panjangin lagi deh, gue bilang gitu kan. Mungkin ini smoothingnya terlalu lepek gitu kan. Tiba-tiba gue ada event di Bali. Ada event di Bali, sama panitianya sebelum manggung diajak ke Krishna. Di Krishna gue beli udeng. Ih, ini apa mbak? Gue bilang gitu sama... Jadi muncullah karakter itu. Berarti ini Bali punya udeng ini? Jadi tiap daerah punya bang. Enggak, tapi yang ini? Bukan, ini Jawa Barat. Oh, ini Jawa Barat. Jadi sebenarnya nama udeng itu kan Bali. Udeng tuh Bali apa mana ya? Terus ikat juga ada. Terus sampai akhirnya malam itu gue pakai udeng yang gue baru beli. Perform gue pede bang. Ternyata enak lah. Enak, nyaman. Di situ, wah kayak asik. Besoknya sebelum gue balik ke Jakarta, gue mampir lagi ke Krishna, ngeborong udeng 4 biji. Yang berbeda nih? Iya, yang berbeda. Dari situ, 4, pakai terus. Kayaknya kalau gue ke Bali lagi, mau beli di Krishna, jauh. Belum tahu gue ada jadwal ke Bali lagi kapan kan. Gue iseng-iseng cari online, beda. Gue ada event ke Jogja. Di Jogja nemu lagi dengan yang beda. Akhirnya lo ngumpulin nih. Dan sampai sekarang ini jadi karakter. Jadi karakter. Nah, setelah berkarakter seperti ini sekarang nih, kan Jigo masih ada nggak? Masih sama Jigo si Toto yang baru, ya. Oh, iya tahu yang kayak rocker-rockeran iya, gitu. Gondrong keriting. Iya. Gitu. Sekarang sama dia? Masih, ya. Nah, tapi itu kan udah jadi profesi profesional loh. Sampai saat ini. Jigonya? Iya, betul. Nah, yang gue tahu kan lo udah muncul nih YouTube channel nih. Iya. Ya? Lo mulai ada aktivitas di YouTube. Betul. Dan kemarin sempat viral kan? Iya. Masalah apa? Ereking, iya enggak? Salam Raja. Salam Raja, ya salam kan? saudara sampai surga. Saudara sampai surga. Nah, itu kan viral banget nih Ereking nih. Betul. Ya. Dan sekarang lo milih mana? Apa tetap bergandengan Jigonya dan YouTube-nya? Masih bergandengan. Jadi gua kecetus bikin YouTube channel gua tuh ada Jigo TV. Itu gua bikin di saat pandemi. Yap, memang semua rata-rata lahir di pandemi untuk yang sekarang. Jadi 2020 bulan Juli ngapain ya? Orang-orang kok pada punya YouTube, gue bikin, dan itu pun gua nggak langsung bahas motor. Yap, banyak konten dulu yang lo bikin macam-macam. Keluarga, kuliner, terus binatang juga ada, hewan juga, iya. Sampai akhirnya kok tiba-tiba dapat ide, gue punya motor Ereking. Gue mau apain ya? Gue bawa deh ke Raffi Ahmad, pengen tahu dia punya cerita nggak sama Ereking. Yap. Ternyata punya. Dihargain sama dia waktu itu 50 juta. Gue nggak mau. Gue bawa ke Denny Cagur, dia juga punya cerita. Jadi sebenarnya Ereking mahal itu bukan motornya, ceritanya. Tapi yang paling viral kan yang Ereking tuker sama Mercy. Itu yang edan. Nah, sampai disitulah naik, akhirnya karena pandemi, Jigo kan belum ada off air. Yap. Jadi gue fokus dulu nih. Bukan hanya Jigo kan, teman-teman entertainment semua juga ngalamin itu. Dan dari situlah gue fokus ke YouTube. Di YouTube. Nah, setelah YouTube udah berjalan. Udah berapa bulan nih? Juli tahun 2021 ini setahun, berarti 7 bulan baru. 7 bulan, dan sekarang udah dapat silver ya? Alhamdulillah, udah silver, ungu, violet, gold. Mudah-mudahan ngegulungnya ke 1 juta cepet nih. Amin. Insya Allah. Apalagi nih di YouTube RCS ya. YouTube RCS ini kayaknya bakal cepet mendapatkan silvernya. Jangan lupa karena di subscribe. Gue menarik bang, menariknya apa? Apa tuh? Gue selama diundang talk show, podcast, biasanya parkir mobil di luar. Lu ngapa di dalam ini?
Ini mobil hidup kan? Hah? Ini mobil hidup kan? Ini mobil hidup. Ini memang background kita ini kan bengkel custom. Oh iya, bengkel custom restorasi, terus Bengkel custom restorasi, modifikasi, apapun banyak divisinya, dan ini salah satu karya yang sudah kita bikin. Ini mobil lu? Maksudnya Ini karya kita. untuk modelnya mobil apa namanya? Kita ngambil jenisnya arah Bugatti sebenarnya. Ram Bugatti. Bugatti Veyron tahun lama. Tapi Lebih ke situ sih arah-arahnya, tapi kita bedakan. Ya, jadi ini sebatas karya kita yang kita tampilkan di sini. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti akan berganti-ganti dengan mobil karya lain. oh ini bisa ganti? Nanti bisa kita rubah. Oh ternyata bukan bintang tamu doang yang bisa diganti ya? Enggak hanya narasumber. Host? Hah? Host kayaknya selagi sehat terus. Iya dong, amin harus sehat. Nah ini mobil, gue mau tanya, ini unik loh dari gue pikir ini mungkin yang selama ini nonton dari awal pikirnya green screen kali ya. Oh iya bisa jadi. Bisa jadi. Ini mobil bunyi Ini nih. bunyi nih. Ini nyala? Nyala. Gue pengen tahu dong nyalin. Nyalain dong. Tapi kok jadi gue yang di Iya nggak tahu, nggak apa-apa. ditanya-tanya. Justru orang penasaran, ini mobil cuman buat pajangan lagi, jangan-jangan nggak nyala. Nanti ada segmennya kita nyalain. Oh gitu? Nanti kita Makanya nonton terus ya? Makanya nonton terus. Jadi biar caranya ini bisa nyala, subscribe. Jangan lupa di subscribe. Ya Karena kan? kalau ingin sesuatu dinyalain, subscribe dulu. Harus banyak. Tapi mesin apa bang? Ini mesin Jepang. Oh Mesin justru Jepang. bukan ini ya, cuma bodinya aja. Iya. Jadi ini konsep setnya kita ini memang kita mau menampilkan karya kita di belakang kita. Itu salah satunya. Kedua, nanti beberapa narasumber yang hadir di sini kan berbagai macam latar belakang nih. Ya, Ya. backgroundnya beda-beda. Tapi dari enterprise, zero to hero. Tapi dari zeronya dia sampai sekarang, gua nganggap hero tuh bukan hanya orang yang berhasil kaya ya. Ya, dari nol sampai kaya raya bukan. Tapi Gua yang mencari yang dari nol survive sampai sekarang masih bertahan di bidang profesionalnya dia. ya, Dan malah berkembang. Konsisten Di Istiqomah bidangnya. ya. Iya, kayak lu kan gua tahu cerita lu dari zero nih. Iya, dari Oke. nol betul. Sampai lu pernah cerita juga pas gua sama Mas Sela ya. Ya, Sela Kotak. Gitaris Kotak. Lu pernah cerita, ini Mas Sela dulu nih satu kosan sama gua nih. Iya. Sama-sama ngerintis karir. Betul. Ya, netes Netes. bocor. Iya, bareng-bareng sama Bareng-bareng dia. di situ. Berarti kan nggak jauh. Berarti gua tahu cerita lo dari nol sampai saat ini, dan gua anggap semakin kemari insya Allah lu semakin baik gitu kan. Amin, Ya insya kan? Allah. Semakin baik, dan gue lihat juga lu terus bergerak tanpa lelah. Iya, apa ya, kalau kita diem aja, jadi gini, rezeki kan udah dijamin ya. Udah dong, Tapi kalau kita diem aja ya nggak mungkin. nggak mungkin, tetap harus Usaha. minimal ada kode. Usaha, bener Minimal ya? ngasih kode. Iya, contoh misalkan, kan dari tadi udah ada air minum. Kalau kita nggak usaha mau minta, nggak mungkin akan dapat. diminum. Iya. Ya, dan gue juga dari tadi nggak berusaha nawarin nih. Nah itu, ini kan salah satu usaha lu juga, Aekta. Iya, ini Aekta 108. Ekta 108. Ini kenapa lu bikin Aekta 108? 10 bulan 8? Hah? Iya, Enggak, itu dari keluarga. bos. Dari bos. Bisa aja bosnya dia sendiri ini, gue tahu dia. Jadi mudah-mudahan juga yang kita lakukan ini semua bisa membawa inspirasi buat teman-teman. Jadi siapa tahu aja di luar sana ada teman-teman yang pengen berprofesi profesional seperti kayak Mas Ade, Ya, ya kan? Komedi, seniman. seniman, tapi jalannya banyak. betul. Jadi setiap jalan lakukan aja. Harus dilewati. Nah, nanti Allah yang menentukan kita yang baik yang mana kan gitu. Ya, Sampai betul. ujungnya kita tetap bisa survive sampai sekarang. Ya, yang penting kita eksistensi ya. Eksistensi. Nah, tadi survive-nya itu seperti apa? Yaitu konsisten, istiqomah. Konsisten. Karena gini, gue pribadi, gue ini sama, cuma profesinya aja membedakan. Sama-sama nyari kehidupan, Nyari sama-sama rezeki. cari rezeki. Nyari rezeki. Iya betul. Dan yang namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur, bener nggak? Kalau emang belum waktunya belum bisa. Mau dikejar Tapi sampai gimana juga. Iya. Ya. Yang namanya kita sebagai manusia ya ikhtiar, usaha. ikhtiar. Nah, gue percaya yang namanya proses itu nggak ngebohongin hasil. Mungkin nih baru banyak orang yang nonton juga. Yap. Nih para apa lu nyebutnya nih? Ya subscriber kita dulu lah.
para masyarakat, Para kan masyarakat. 62 ya, para masyarakat yang lagi para nonton. masyarakat 62 kita. Iya, plus masyarakat 62. 62 nih yang lagi nonton. Mungkin ada yang baru nonton gue sekarang, oh ada YouTuber. Tapi backgroundnya gue dulu, Sebenarnya bukan itu. iya, makanya nonton dari awal. Lu Di skip cerita dari ini dulu. nih, di Di cerita cerita ini. ini, gue dari awal. Jadi, gue pasti deh, semua nggak bohong, pasti yang namanya cepet naik, ya mohon maaf ya, pasti juga cepet turun. Iya. Yang namanya instan itu jarang yang awet. Yang tadi gua ambil cerita dari Mas Ade itu dari ngamen, itu kan ngetes mental. Betul. Yang ngebuat mental lo sampai sekarang ini kuat sebenarnya berawal dari situ. Ya. Lo juga dulu mungkin orangnya pemalu juga kali. Pemalu sih nggak, tapi nervous. Nervous. Betul. Tapi orang nervous itu nggak akan pernah bisa berkembang. Kan? Iya. Dan jujur bang, gue sampai sekarang pun masih ada nervous. Tapi bukan berarti nervous itu hilang. Tapi gue bisa meminimalis. Gimana caranya meminimalis? Yaitu kembali lu tes mental terus, percaya diri lu tambahin terus. Oke. Jam terbang lah bang. Karena gini, gue lihat, mohon maaf ya, yang namanya instan itu nggak bakal awet, tapi banyak pengawet. Bener nggak? Iya benar. Tapi mudah-mudahan masyarakat plus 62 kita ini, cerita kita hari ini bisa membawa inspirasi buat mereka. Insya Allah, Mas Ade bisa jadi sosok yang mereka bisa idolakan juga. Insya Allah. Untuk- Tadi aja, gua lagi makan bakso di teras bakso 108, itu enak banget. Tiba-tiba yang makan subscriber gua. Alhamdulillah. Kalau gua kan nyebutnya Akhirnya saudara kan Ade. juga silaturahmi juga jadi panjang. Betul. Berkembang kemana-mana. Ya mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa menjadikan Mas Ade juga inspirasi yang memang pengen jadi seorang Komedian, seniman. seniman. Dan mungkin YouTuber juga. Insya Allah. Oke. Kita doain sama-sama semoga Mas Ade bisa 1 juta dalam waktu dekat. Amin ya Amin, Allah. Subscriber. RCS Jangan juga lupa ya? tuh, RCS juga. ya? Amin. Wajib di subscriber ya. Wajib di subscribe karena apa? Ini konten menarik banget. Gua pribadi aja pengen terus bercerita, tapi karena durasi, kasihan iklan yang mau masuk nih Kita banyak. nggak nyangka nih lagi ngobrol-ngobrol, toto udah lumayan juga ya. Iya, sampai Panjang ya. ya mungkin ada suara gemericik-gemericik sedikit. Nah itu serunya Itu di sini tuh. Seninya, Seninya di sini. air hujan. Air hujan. Oke, siap. Keren bang, Oke. keren. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi hari ini tamu spesial kita udah cerita, udah kita gali nih. Ya. Emang gua kita tutup seumur udah 3 kali. Udah kita gali, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya dari Amin. tontonan ini. Amin. Thank you. Siap, bang. Jangan lupa kita pakai Iya. masker lagi. Ini kita selalu Ini udah social distancing, distance. ini udah Dan jauh. kita selalu pakai masker. Pakai masker, jangan lupa. Iya. Dan Oke. yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang.